Berbagai macam suku yang tersebar di seluruh dunia tentu saja memiliki tradisi dan ritual dengan keunikannya masing-masing. Tak terkecuali suku Sironi yang berasal dari Bolivia, Amerika Selatan ini. Nah, jika negara-negara lain umumnya memiliki ritual dan tradisi tertentu dalam hal-hal seperti pernikahan dan pemakaman, maka jangan kaget kalau suku Sironi ini memiliki tradisi dalam hal gituan. Taulah ya gituan yang kami maksud itu apa. Kalau hal gituan di suku lain kan biasa ya. Nah, di sini rada lain nih. Jadi, suku di sini mengharuskan setiap orang yang hendak melakukan gituan harus melewati suatu ritual terlebih dahulu, yaitu ritual pencarian kutu pada pasangannya untuk dimakan. Nah loh, kok bisa ya? Eits, jangan salah. Semua ini ada alasannya loh. Jadi, suku Sironi beranggapan bahwa kutu atau serangga khususnya yang bereproduksi pada tempat tinggal mereka mampu memberikan rangsangan dan meningkatkan gairah dari orang-orang yang melakukan kegiatan gituan. Sehingga durasi gituan yang mereka lakukan dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama, bahkan sampai 6 jam tanpa berhenti. Wih, mungkin kalau aku sih udah pingsan-pingsan kali ya. Daripada penasaran, let's go! Kami akan ajak kalian pergi ke Bolivia dan mengenal suku yang bernama Sironi ini. Tetap tonton sampai akhir video kami agar tak salah paham. Buat kalian yang belum tahu di mana Bolivia, kami jelasin dulu nih letaknya. Bolivia itu ada di negara Amerika Selatan bagian barat tengah. Nah, Bolivia ini berbatasan langsung di utara dan timur dengan Brasil, di tenggara dengan Paraguay, di selatan dengan Argentina, di barat daya dan barat oleh negara Chili, dan ke barat laut oleh Peru. Kita masuk ke sukunya. Jadi, suku Sironi merupakan salah satu kelompok etnis asli Bolivia yang tinggal di kawasan hutan hujan tropis. Mereka mendiami wilayah utara dan timur Beni, serta bagian barat Santa Cruz, khususnya di sekitar Sungai San Martin, Sungai Negro, dan Sungai Machado. Kehidupan mereka sangat bergantung pada alam, dengan berburu, meramu, dan bercocok tanam sebagai kegiatan utama untuk bertahan hidup. Meski zaman terus berubah, Sironi tetap mempertahankan warisan leluhur mereka, termasuk bahasa dan budaya lokal. Namun, mereka juga menghadapi tekanan dari dunia luar, terutama terkait dengan modernisasi dan konflik atas tanah adat. Nah, nama Sironi sendiri berasal dari bahasa tetangga yang mengacu pada pohon palem tucum. Meski begitu, mereka menyebut diri sebagai Mia, yang berarti masyarakat. Ciri fisik orang Sironi itu cenderung tinggi dan kuat. Gaya hidup yang berpindah-pindah serta kerasnya alam membuat fisik mereka tangguh. Warna kulit mereka umumnya gelap. Namun, beberapa bahkan memiliki kulit lebih terang, dengan rambut coklat dan mata cerah. Sebagai komunitas yang sangat menyatu dengan alam, mereka bertahan dengan teguh menjaga budaya mereka yang khas. Keberadaan mereka menjadi bukti nyata bahwa manusia bisa hidup berdampingan dengan alam tanpa kehilangan identitas. Bahasa Sironi sendiri berasal dari rumpun Tupi Guarani, khususnya kelompok Guarayu. Bahasa ini ditulis dengan aksara Latin sehingga memudahkan pelestariannya. Bahasa ini tidak hanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga diajarkan di sekolah dasar sebagai upaya menjaga agar tetap hidup di kalangan generasi muda. Menariknya, suku Sironi juga memiliki bentuk komunikasi unik berupa bahasa siulan. Bahasa ini dipakai saat berburu atau saat berkomunikasi dari jarak jauh. Fenomena ini serupa dengan budaya-budaya lain di dunia yang juga memiliki sistem komunikasi bersiul. Dengan adanya pendidikan formal dan praktik budaya yang kuat, bahasa dan budaya Sironi tetap bertahan meski berada di tengah dominasi budaya luar. Hutan dianggap sebagai tempat sakral yang dihuni oleh roh-roh penjaga. Salah satu kisah terkenal menceritakan tentang roh penjaga yang melindungi hewan-hewan liar dan akan menghukum siapapun yang berburu secara berlebihan. Seperti banyak kebudayaan asli di Amerika Selatan, mereka juga memiliki legenda tentang banjir besar yang nyaris memusnahkan umat manusia. Serta kisah tentang asal mula matahari dan bulan yang dulunya adalah manusia yang naik ke langit. Beberapa legenda menceritakan tokoh pahlawan,
makhluk setengah dewa yang datang untuk mengajarkan cara hidup lalu menghilang setelah tugasnya selesai. Cerita-cerita ini biasanya disampaikan saat upacara adat atau ketika berkumpul di sekitar api unggun, menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan budaya dan moral masyarakat. Mereka memiliki tatanan sosial dan budaya yang sangat berbeda dengan masyarakat modern, khususnya dalam hal perkawinan. Hubungan bebas sebelum menikah dianggap hal yang lumrah di kalangan mereka. Bahkan seseorang yang memiliki banyak pasangan seumur hidup tidak akan mendapat cap buruk. Namun, seperti yang kami katakan di awal tadi, ada satu tradisi yang benar-benar bikin melongo, yaitu ritual pencarian kutu pada pasangannya untuk dimakan sebelum melakukan gituan. Orang di suku ini percaya, apabila pasangan memakan kutu dari pasangan tersebut, bisa memberi rangsangan dan meningkatkan gairah dari orang-orang yang melakukan kegiatan gituan, bahkan sampai 6 jam lamanya. Itu katanya ya. Kalau menurutku sih, kalian gak usah mencobanya deh. Hubungan gituan di sini dianggap sebagai bagian alami dari kehidupan. Tapi bener juga sih hal alami. Jadi pengen kesana deh. Mereka adalah saksi hidup bagaimana manusia bisa hidup harmonis dengan lingkungan. Sekaligus contoh nyata betapa kayanya warisan budaya masyarakat adat di dunia ini. Semoga video kami bisa menambah wawasan kalian tentang keanekaragaman dan keunikan suku. Kami bukan bermaksud mendiskriminasi ataupun hal yang lain. Ini hanya sebuah informasi guna untuk pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you!